salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك عسى الصفا
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ilahi las tulil firda si ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi minal kudusi sarolaila sumadana fatadalla fahuwa imati yaumal ma'ati nabiyuna tohal mukhtar hayul hati hayul hati bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya Allah bahwa imati yaumal ma'adi nabiyuna al-muhtar hayul hadi
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habib Al-Idrus bin Habib Abdurrahman Al-Kaf dari Banjarbaru. Yang kami hormati pemuka agama, para habaib, ulama dan asatidz serta tokoh masyarakat. Yang kami hormati panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan juga kami banggakan grup Maulid Al-Habsyi Sukamaju dan Sidoarjo, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian karena telah sudi datang ke sini, telah meluangkan waktunya, telah meringankan langkahnya untuk hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diniatkan. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah agama, dan yang terakhir adalah doa serta penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan surah Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini dari awal hingga akhir, insya Allah semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dan Allah berikan keberkahan yang banyak untuk kita. Amin, Allahumma amin. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Siti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik beliau maupun kita yang mendengarkan mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yakni ceramah agama seputar dan sekitar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Baiklah, langsung saja ceramah agama akan disampaikan oleh Habib Al-Idrus bin Habib Abdurrahman Al-Kaf dari Banjarbaru. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nyamannya kayak apa? Berdiri kan duduk kan? Halo? Tes. Berdiri kan duduk? Tes. Tes satu. Tes. Tes. Foto. Saya sudah berdiri dan perjanjian karena saya sudah berdiri, ibu-ibunya jangan ngobrol sendiri. Mari kita supaya tidak ngantuk, supaya semangat, kita awali dengan bersolawat bersama-sama. Setuju enggak? Setuju? Ikut semuanya, enggak ada yang enggak ikut. Mudah-mudahan turun rahmat Allah, kabul hajat kita semuanya, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, segenap tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, para tokoh masyarakat yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah majelis peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita awali dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingganya kita semuanya bisa berhadir di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan rahmat, majlis yang penuh dengan maghfirah, karena tidaklah kita hadir di majlis ini kecuali dengan niat dan tujuan yang sama, yakni ingin membanggakan dan menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mentakdimkan akan hari kelahiran beliau, yakni hari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ini, siapapun mereka, adakah mereka yang ahli ibadah ataukah adakah mereka yang masih juga berbuat dosa, adakah mereka juga yang masih berbuat maksiat, semuanya yang hadir mudah-mudahan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kelembutannya, dengan pandangan cinta kasih sayangnya, sehingganya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, serta Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat di akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat beliau yang terpilih, serta kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang datang ke acara maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya sedang melangkahkan kakinya menuju ke taman daripada taman surganya Allah. Siapapun mereka, asalkan di dalam hatinya ada rasa bahagia, asalkan di dalam hatinya ada rasa gembira dan bangga untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun dari rumahnya menuju masjid ini dengan niatan untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pada hakikatnya orang tersebut masuk dalam taman daripada taman surganya Allah, dan tidak boleh masuk ke taman surga kecuali orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya kelak Allah masukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara dimuliakan oleh Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk-makhluknya Allah. Kenapa? Sebab karena dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan rahmat untuk seluruh makhluk-makhluknya Allah. Semuanya dapat rahmatnya Allah.
Berbeda dengan kelahiran para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Rasulullah banyak para nabi, sebelum Rasulullah banyak para rasul. Tapi tengok, ketika nabi terdahulu Allah sering menurunkan adab. Di antara adab-adab yang ada, Allah menenggelamkan beberapa kaum terdahulu. Di antara adabnya Allah turunkan hujan yang namanya hujan batu. Ada yang Allah siksa dengan berbagai macam penyakit, balak dan bencana dulu. Tapi setelah baginda Nabi Muhammad SAW turun, tidak pernah lagi ada yang seperti itu. Umat gak pernah lagi ditenggelamkan zaman seperti zamannya Nabi Nuh, gak ada. Gak ada lagi yang namanya hujan batu yang kemudian mati semuanya, gak ada. Karena rahmatnya Allah, atas cinta Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan rahmatnya Allah ini pun meliputi kepada orang-orang yang saat itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya, orang yang menolak benaran Nabi SAW dan menolak akan kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi ketika Nabi SAW itu menyampaikan akan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang isi dan kandungan Al-Quranul Karim, maka kemudian sebagian orang-orang kafir, sebagian orang-orang musyrikin, kabelnya kok pendek tuh, sing dawa gak ono. Piye aku mundur ya. Ya Allah. Lanjut. Sampai di mana tadi? Pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini wis entek ini. Entek. Apa? Punya orang sini pendek-pendek. Kabelnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dulu ketika Nabi SAW menyampaikan Al-Quranul Karim, itu orang-orang kafir nggak percaya. Orang-orang musyrik menolak tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Lalu mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau memang benar Al-Quran yang kau sampaikan ini adalah dari sisi Allah dan kami telah menolaknya, kami tidak mempercayainya, coba sekarang turunkan balak dari langit agar Allah menyiksa kami, agar Allah turunkan bencana kepada kami, karena kami tidak menerimanya." Sampai waktu sore, saudara, itu balak bencana gak ada yang turun, gak ada siksaan Allah turun dari langit, gak ada. Sampai waktu sore, yang turun malah malaikat Jibril alaihis salam. Turun malaikat Jibril membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu yang diturunkan oleh Allah. Apa artinya? Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan adab kepada mereka, sedangkan engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nih, ini yang ditunggu-tunggu oleh makhluk. Kenapa? Dengan adanya Nabi Muhammad, Allah pandang semuanya dengan rahmat. Allah tunda balak bencana. Jangan heran kalau ada orang yang raja maksiat, yang rajin berbuat dosa di kampung ini, tapi kok tidak pernah diadab sama Allah. Itu karena rahmatnya Allah, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, dan Allah tidak menurunkan adab kepada mereka sedangkan mereka mau bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, lalu supaya Allah tidak mendatangkan kepada kita siksanya, supaya Allah tidak mendatangkan kepada kita balak dan bencananya, segera bertobat.
Biasa, bertobat jangan gengsi, bertobat jangan malu, karena kita memang manusia. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya utang, lupa. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Al insan makhallul khata wan nisyan. Menungso iku nggene dosa, nggene lali. Dadi lek ana wong salah berarti asli manusia. Punya istri salah, berarti istrinya manusia. Punya suami salah, berarti suaminya manusia. Punya Pak RT salah, RT-nya berarti manusia. Manusia memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Punya istri lupa, berarti istrinya manusia. Bukan punya istri lupa, bukan. Bahasanya bukan lupa punya istri, punya istri pelupa. Wong wedok iki paling banyak lali, betul enggak? Perempuan paling banyak lupa. Oh, tak tanyain, mak belanjanya wis apa gurung? Gurung. Mak belanjain ente apa ono? Ente, padahal di dompet ada. Berarti perempuan suka lupa. Begitu juga dengan laki-laki, punya suami pelupa. Ya berarti asli suaminya manusia. Ono wong lanang wis duwe bojo kok yo sik bojo meneh, berarti lupa. Harap dimaklum. Iya toh? Iya apa enggak? Wah, mbok pikir bojomu malaikat be? Kan lupa dia kalau di rumah punya maka nih se SMS-an karo bojone wong maklum obat entek. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bilang, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat salah. Jadi wong sing apik iku kudu wong sing bener terus, enggak. Bukan. Kudu bener terus bojone sampean kudu apik, kudu bener ya enggak, wong jenenge menungsa. Dadi harap maklum, namanya juga manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Jadi jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling suci sendiri, jangan. Pasti punya salah. Wa khairul khata'un at-taibun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini menerangkan tentang Allah tidak akan menurunkan adab, Allah tidak akan menurunkan bala selama Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Gimana caranya? Hidupkan sunnah Rasulullah, hidupkan agamanya Rasulullah, hidupkan akhlaknya Rasulullah, bantu dakwahnya Rasulullah. Selama hidup Rasulullah maka tidak akan pernah Allah turunkan bala dan bencana. Yang kedua, kalau engkau berbuat dosa maka jangan ditunda-tunda untuk beristighfar, jangan ditunda-tunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dulu di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Siapa namanya? Sapuan. Sing genah apa to rek mulai mau iki? Sapa jenenge? Sya'ban. Siapa? Sapuan. Namanya kayak namanya bulan Sya'ban. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah orang yang istiqomah sholat berjamaahnya di masjid. Dan Sya'ban setiap kali dia sholat itu pasti di pojok paling kanan. Oh, di sono no. Nah, di tempat sono. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang yang lewat, katanya begitu.
Istiqomah tiap saat, tidak pernah terlambat, selalu sholatnya di situ. Imam belum datang, muadzin belum adzan, Sa'ban sudah ada. Istiqomah tiap harinya. Saat tertentu kemudian Nabi SAW waktu sholat jamaah subuh Sa'ban gak ono. Ditanya sama Rasulullah, Sa'ban kemana? Kata sahabat yang lain, tidak tahu ya Rasulullah, kami tidak tahu. Apakah sakit? Enggak tahu ya Rasulullah. Ditunggu sama Rasul. Ya sudah, kita tunggu saja. Jangan kita sholat dulu, nunggu Sa'ban datang. Saking istiqomahnya sampai ditunggu oleh Rasulullah. Lama ditunggu, Sa'ban enggak teko-teko. Sampai matahari sudah mau muncul, waktu subuh sudah mulai mau habis, Rasulullah bilang, udah kita enggak usah nunggu Sa'ban datang, kita sholat saja duluan. Sholatlah mereka, lalu Rasulullah bilang, yuk kita habis sholat subuh nanti kita datangi Sya'ban. Nah, ini zamannya Nabi, Bu. Kalau ada orang yang tidak sholat ke masjid, itu dikunjungi loh, Bu. Takut sakit, takut ada apa-apa. Itu zaman Nabi. Kalau ada sampai orang yang tidak sholat ke masjid, diparani nang omai. Lele saiki sing gak sholat nang masjid mbok parani yo gak mari-mari. Lho apa sak kampung sing sholat wong lurut tok. Apa meneh sholat Betul tidak? Betul tidak? Iku lho bojone sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu kalau sampai dia ndak datang sholat jamaah di masjid diparani, apa bojone sampean loro apa kok sampai gak ke masjid? Berarti lek nang kampung iki rata-rata wong elo. Lah iya ta? Didatangi sama Nabi, yuk kita datangin rumah Sya'ban, didatangin, dikunjungi rumah Sya'ban. Anda tahu saudara, Rasul berangkat dari masjid itu ba'da sholat subuh langsung budal moro nenggene Sya'ban, sampai di rumahnya Sya'ban itu sudah waktunya sholat duha. Berarti perjalanannya 3 jam. Gedek-gedek Rasulullah, ya Allah, berarti selama ini Sya'ban datang ke masjid menempuh perjalanan 3 jam, tapi tak pernah terlambat sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalan kaki loh bro, ndak naik motor metik, enggak. Jalan kaki lewat gunung bukit 3 jam. Sampai di rumahnya Sya'ban, ketok pintu Rasulullah, assalamualaikum. Yang jawab perempuan, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa gerangan engkau datang kemari ya Rasulullah? Rasulullah bilang, ya istrinya Sya'ban, kata Rasulullah. Aku ini datang kemari karena Sya'ban tadi enggak sholat subuh bersama kami. Makanya kami kemari, takutnya Sya'ban itu kenapa-kenapa, atau sakit, atau ada apa. Istrinya kemudian nangis, berderai air matanya, kemudian berkata, ya Rasulullah, Sya'ban sahabatmu telah meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tidak sholat subuh bukan karena sakit, bukan karena ada halangan, tapi dia sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, Bu, enaknya Bu, senangnya sampean punya suami kayak begini, istiqomah ke masjid. Sampai matinya pun mau berangkat ke masjid sudah meninggal, matinya husnul khotimah. Iki duwe bojo, ate matinya nyabung ayam, kan ndak enak. Nyabung, Allahu Akbar. Coba istiqomah ke masjid. Nanti sampai ke rumah sampaikan sama suaminya ya, Mas, mbok moro nang masjid ngono lho. Bae sampean mati nang masjid kan enak itu. Maksudnya husnul khotimah, ojo ditungakno mati suaminya, tungakno panjang umur insya. Loh, jadi gimana? Sya'ban meninggal ya Rasulullah. Temenan, iya ya Rasulullah, mati udah itu di dalam. Meninggal Sya'ban udah kaku. Terus istrinya bilang, ya Rasulullah, saya ini ada sedikit bingung ya Rasul tentang suami saya ini. Kenapa? Suami saya ini waktu mau mati itu teriak-teriak ya Rasul. Lah bahasa Jawa ini apa teriak-teriak itu? Hah? Tahu ya? Aku lho wong Jawa-Jawa mau ajari sih sana.
Ya lali jenenge menungso. Ya jenenge menungso lali. Ustaz pulang, panitia nggak ngasih amplop, ya berarti lah ngono iku kudu ditagih ngono iku ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenenge menungso. Saya punya suami itu ya Rasul, ate mati kaya basa Jawane apa mau? Bengok-bengok. Bengok-bengok ya Rasulullah. Kata Nabi, apa itu bengok-bengok? Kuciak-kuciak ya Rasulullah. Teriak-teriak ya Rasulullah. Masa? Iya ya Rasul. Makanya saya heran, suami saya ini rajin sholat iya, rajin ngaji iya, Quran apal, tapi ati mati koyo bengok-bengok ya Rasulullah. Kata Nabi, bengok-bengok piye? Ada 3 Rasulullah bengok-bengoknya. 1, waktu mau mati itu si Sa'ban suami saya ini bengok-bengok ngomong ini ya Rasulullah. Ya Allah, bengok-bengok itu. Kenapa tidak lebih jauh? Mariku ya Rasulullah, teriak lagi suami saya, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Lah kurang mati kok. Lah mati terus yang ketiga sapa sing kate bengok? Baru yang ketiga dia bengok, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Lalu setelah itu mati ya Rasulullah. Iki mati ini cara apa to ya Rasul? Husnul khotimah atau boten ya Rasulullah? Engko iman napa boten? Mergane biasane wong mati kan kudune la ilaha illallah mati. Lho bojoku bengok-bengok itu tadi. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Rasulullah mesem. Rasulullah tersenyum. Oh, apik bojomu iki apik. Mosok ya Rasul? Iya, tapi bengok-bengok ya Rasul. Bengok-bengoke bengok apik. Ketimbang bengok-bengoke wong karangan putih. Ati mati bengok-bengoke gak enak. Ya Allah, utangku mati. Enggak enak. Bengok-bengoknya ada berapa tadi? Ada 3. Ingat, nanti akhir pengajian saya tanya, yang bisa jawab dapat hadiah. 1, bengoknya apa mau? Baru pengajian wis lali. Jenenge menung. Ya, alah yo mbuh ae wis. Ngomong rambut gatekno jajah. 1, bengok sing pertama napa? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kelompok ini. Yang kedua, Nduk. Ayu tapi lalian halah sangel. Tak pikir lek wong ayu cerdas kabeh. Ini enggak. Ayo nomor 2 apa? Kenapa bukan yang baru? Kamu pengen yang baru? Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa tidak yang baru? Kelompok ini, yang hijau-hijau koyo lumut-lumut. Apa yang ketiga? Enggak ke semuanya. Cerdas. Gitu. Wong lemu iki cerdas. Mana? Lek kuru-kuru koyo ngene. Iki ketok. Ini kelompok maulid toh. Ini juga. Leseng lemu-lemu ini sering diundang wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Leseng kene iki mesti mikirno seragam iki sik kreditan ngono kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis lunas. Wis ditalangi kok kowe apa ne. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kau tidak lebih jauh lagi? Kata Rasulullah, lo bengok suamimu bener api. Kenapa ya Rasul? Tanya si bojone. Gimana tuh ceritanya ya Rasulullah? Gini lo kata Rasulullah. Orang mau mati itu, nih dengerin ya. Ibu-ibu ada yang mau mati enggak? Ada yang mau mati enggak? Lah terus sampean urip terus toh. Ati mati nopo mboten? Pasti mah. Sing tuwek mah. Sing enom mah. Dhisekan sing
Ya iyalah. Lah iya mosok sing nom dhisik teh. Lele sing enom mati buri-buri terus sing ngangkat tuwek-tuwek apa ya ndak tiba to Mbak itu. Gitu. Berarti orang semuanya pada mau orang sebelum mati niku Bu, ini tak kandhani sampean, ben sampean ndak kaget saat sampean mau mati. Orang mau mati niku ndak dicabut nyawanya sama Allah kecuali Allah perlihatkan dulu amal perbuatannya. Ndak bakal dicabut nyawa. Sing rajin sembahyang, sing rajin kesolawatan, sing rajin maulidan, sing rajin amal ibadah, sing rajin maca Quran, makanya lek mati ni misem nopo karena amalnya bodoh datang misem. Ya Allah aku sembahyang, datang amalnya, sembahyangnya datang, baca Qurannya datang, solawatannya datang, yang suka ngasih sedekah datang, semua amalnya misem murungnya. Lalu setelah amal didatangkan, diperlihatkan, Allah perlihatkan tempatnya. Kalau amal ibadahnya bagus, tempatnya di dalam tempatnya di dalam Kira-kira lek sampean ketok surga mesem apa merengot? Mesem apa merengot? Dak usah ndelok surga, bojone nggo dhuwit 100.000 wis mesem-mesem. Mama sehingga gelem mlebu kamar langsung nyelono. Iya. Apalagi betul tidak? Makanya orang mau mati ada yang senyum mesem. Apa sing ditelok wis surga. Tapi lek kelakuan tidak karu-karuan karo tonggo jahat, suka memfitnah, suka ghibah, suka ngedu koncone, jahat karo koncone, mau mati diperlihatkan dulu amalnya, setelah itu diperlihatkan nerakanya. Makanya kemudian gedek-gedek mau mati, bengok-bengok, matanya melotot, ketakutan, tapi sudah dipaksa sama malaikat Israel, dicabut, akhirnya melongo. Senyum enggak, tapi wajahnya ketakutan karena yang dilihat adalah neraka. Na'udzubillahi min. Pilih yang mana sampean? Sing senyum napa sing merengut? Senyum. Biasakan mulai sekarang senyum. Karena kalau sudah nanti terbiasa senyum, biar ketemu malaikat Israel senyum. Malaikat? Loh iya, senyum saudara. Lewung, masya Allah. Ini tak kandani sampean. Ono wong ireng elek, ngene gak ono, ngene gak ono. Aku ketemu nang kampung sebelah. Wonge ra teko, orangnya ra teko. Wonge ireng, elek, tapi lek senyum manis. Betul apa betul? Orang biar ndak cantik, tapi kalau senyum kelihatan biar cantik, tapi lek merengut. Bibir, hidung, jidat jadi satu, ya ndak enak. Gitu. Senyum itu nambah kecantik. Wes senyum, ben ayu kabeh, senyum. Kok mulai pengajian kok sampai berhenti senyum wes. Sampean ditekoki bojone apa awakmu Dik? Ciri Habib kok senyum Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Senyum itu senyum itu ibadah. Senyum itu bikin bahagia. Sampean pingin seneng, gelisah, resah, gelisah, sampean syaratnya paling gampang. Ambil kursi, ya, duduk di depan kaca, senyum dewe. Insya Allah sembuh dari gelisahnya, pindah ke sakit jiwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, enggak benar bojomu. Kenapa sahabat itu berteriak, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi, ya Allah? Ternyata sahabat diperlihatkan sama Allah pahalanya ketika dia jalan ke masjid selama 3 jam untuk sholat berjamaah. Diperlihatkan amalnya, lalu diperlihatkan surga yang begitu dahsyatnya karena Anda telah datang ke masjid ini. Ada yang jauh rumahnya? Ada yang jauh dari masjid ini? Siap-siap pahalanya lebih banyak. Tapi kayaknya paling banyak saya. Lah aku teko ulin to lho. Paling banyak aku tau. Ya kok tak kasihkan sampean kok semuanya. Lu bayangno, makin jauh makin banyak pahalanya. Kenapa tidak jauh lebih jauh lagi ya Allah?
karena pahalanya luar biasa. Makanya ojo koler, ojo males teko maulidan, teko salawatan, insyaallah barokah. Yang kedua, Sa'ban teriak ya Allah. Apa yang kedua tadi? Ya, yo ojo ngegas tuh biasa wae. Habib yo disentak wong ini. Apa yang kedua, Dok? Yang kedua apa? Apa? Ndang ngegas meneh. Ngejak gelut wong iki. Kenapa tidak yang ternyata ada cerita satu perjalanan Sya'ban itu pernah melewati satu tempat. Di situ ada orang kedinginan mau mati. Ada orang kedinginan mau mati, sudah hampir mati. Lah Sya'ban itu kalau musim dingin ini, musim dingin kayak begini, itu bajunya berlapis dua kayak saya ini. Namanya lapis, ini lapis baju ya. Ini namanya jubah. Nah, katakanlah jubah begitu. Dia lapis. Sya'ban itu punya baju yang bagus ditaruh di dalam. Karena lebih mahal, ditaruh di dalam, ditutup dengan kain jubahnya yang agak murah. Kenapa? Karena nanti kena salju, kena debu. Nah, supaya tidak kena yang baru, maka ditutup dengan yang lama, yang murah. Ketika ada orang sakit kedinginan ditolong sama Sya'ban, itu yang dikasihkan bajunya baju yang lama. Yang dikasihkan baju yang lama, ditolong orang yang mau mati tadi, dibawa ke masjid, alhamdulillah sehat, sembuh dan terhindar dari kematian karena pemberian bajunya Sya'ban, baju yang lama. Allah perlihatkan amalnya dan Allah perlihatkan surganya. Apa kata Sya'ban? Nyesel aku. Kalau surganya macam begini, kenapa kok aku ngasih baju bekas? Ya, ada yang biasa ngasih baju bekas, baju baru jualan, sepotongan murah ono sing model kaya ngono. Nyesel sampean besok. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Ya Allah, kenapa bukan yang baru yang aku kasihkan? Ya Allah, nyesel aku ya Allah. Kenapa? Karena surganya luar biasa. Itu loh baju bekas. Gimana lagi kalau baju yang baru? Gitu loh Sya'ban. Sampai yang ketiga, Sya'ban teriak tadi, kenapa tidak? Kenapa Mbak tadi yang ketiga? Woi, walah ngobrol dewe. Wis talah gampang, mari kita sauri utangi tenang aja, jadi tagih. Apa yang ketiga tadi? Iya. Maksudnya gak dilunasi kabeh ngono ta. Kenapa ndak semuanya? Apa ternyata Sya'ban itu ketemu sama orang lapar. Ketemu sama orang lapar, dikasih roti, minta roti sama Sya'ban. Sampean ngerti roti Arab? Ada yang ngerti roti Arab? Ada yang pernah ke Mekah? Belas. Sakmono ini. Ada yang pernah ke Mekah? Pernah Mbak? Pernah ketemu roti Arab? Gede apa cilik? Oh, roti Arab gede. Roti ini roti. Tuh sakmin. Iku lek dipendung langsung mati ya, Su. Gede. Besar. Nanti kalau sampean ke Arab nanti sampean ketemu. Nah itu ada orang jalur roti sama Sya'ban ini dipotong roti dadi loro. Sitoe dikekno wong, sitoe dibuat dia, dimakan sendiri. Diperlihatkan amalnya, diperlihatkan surganya. Sya'ban nyesel, kenapa tidak semuanya? Kok sedekah kok yo nanggung sing dikei kok yo baju bekas, ngei panganan kok yo dikurangi. Kenapa? Akhirnya nyesel. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kan kita diuji sama Allah. Hari ini panitia meminta sama saya untuk mendoakan ada air mineral di depan kita, namanya air salsabil. Betul? Apa tulisannya Mur? Salsabila. Kawan pelanya salsabil. Ini air mineral. Kita doakan. Bu, tidak usah saya doakan sebenarnya. Makanan buah-buahan itu yang dibacakan maulidnya Nabi. Tadi dibaca maulid tuh, maulid Al-Habsyi, betul? Makanan buah-buahan, air yang di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, itu kalau masuk dimakan oleh seseorang, makanan tadi itu bergoncang hebat sampai menggoncang arasnya Allah.
Ini dengerin baik-baik. Makanan, minuman yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, kalau itu dimakan orang maka masuk ke dalam perutnya orang, makanan tadi bergoncang hebat dahsyat sampai menggoncang arasnya Allah, sampai Allah perintahkan kepada makanan dan buah-buahan tadi, hei makanan, berhenti kalian bergoncang, berhenti kalian bergetar. Makanan tadi bilang, ya Allah, kami tidak akan pernah berhenti untuk bergetar dan bergoncang sebelum engkau ampunkan semua dosa-dosa orang-orang yang memakan kami, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah napa boten? Le rambutane ndungakne sampeyan, apel ndungakne sampeyan. Apa meniki? Jeruk ndungakne sampeyan. Apa niku? Dondong. Salak ono. Tapi yang paling gede goncangan durian jane lek ono iki. Nanas nanti tolong dibagi, jangan diambil sendiri, bagi-bagi. Kenapa? Itu barokah. Didoakan sama makanan tadi sampai Allah ampunkan semua dosa sampean, baru dia berhenti bergoncang. Ini barokahnya maulid. Nah, air ini mari kita doakan, nggih. Air ini kita doakan, nanti setelah itu kita bagi-bagikan. Panitia tadi bilang sama saya, hadiahnya 10.000. 10.000 ini Bu untuk pembangunan madrasah. Berarti jadi sedekah jariyah. Nanti kalau sampean mati, kalau cuma ngasih 10.000, sampean bakalan bengok. Kenapa cuma 10.000? Karena pahalanya luar biasa. Yuk siapkan uangnya nggih. Minta sama Allah, ya Allah, ini duitku. Ya Allah, ini duitku, ya Allah. Ini rezeki karunia darimu. Ya Allah, akan kami keluarkan untuk sedekah jariyah, ya Allah. Antarkan pahalanya untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Dan berikan juga pahalanya kepada anak-anak keturunan kami, ya Allah. Ya, supaya mereka juga dapat keberkahannya. Lalu kemudian niatkan untuk sedekah jariyah selama madrasahnya dipakai, selama anak-anaknya menuntut ilmu, sampean semuanya dapat pahalanya berkat nyumbang dengan pahala sedekah jariyah. Kira-kira sanggup tidak? Sanggup tidak? Sedikit apa banyak? Banyak. Yang baru apa yang lama? Yang baru. Oke. Siap nggih? Dah, siapkan. Panitia ini kira-kira airnya enggak kurang kok segini. Hah? Ya sing di luar gak ditungani. Angel ki kacong cuwun, Cok. Oh, di luar ada. Hah? Ya wis. Enggak. Lama nanti. Sudah secukupnya. Bro, sini. Wis rene orangnya. Upin. Wis kan. Ambilkan satu ini buka. Satu itu buka, taruh depan saya. Wis taruh aja, nanti diciprati sing iki. Ya. Kita doa bareng-bareng ya Bu ya. Sampean sing ngaminkan insyaallah orang 40 saja amin pasti kabul. Ini ada orang 40? Lebih yo sing nemu tak hitung loro kok. Wis ta lah. Insyaallah kabul aja deh. Barokah dari bulan Maulid. Kita doakan mudah-mudahan siapapun yang minum dan memakai air ini Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Hidup dalam keadaan iman dan Islam. Tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap butiran air ini ya Allah menjadi obat, menjadi penawar dari semua penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah. Baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit pikiran ataupun penyakit hati, ataupun penyakit raga kami ya Allah, atau karena penyakit karena gangguan makhluk-makhluk-Mu ya Allah ya Rabbi. Siapapun mereka ya Allah yang meminum air ini, berikanlah kepada mereka ya Allah kemudahan di dalam menuntut ilmu ya Allah. Berikanlah kekuatan hafalannya ya Allah, berikanlah kekuatan dalam ingatannya ya Allah. Ya Allah, kalau mereka adalah seorang istri, jadikan mereka istri yang soleha. Kalau mereka yang meminum adalah seorang suami ya Allah, maka jadikanlah mereka adalah seorang imam yang soleh, yang sayang,
yang setia, yang lembut kepada istri dan anak-anaknya ya Allah. Kalau yang meminumnya adalah seorang anak ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepadamu ya Allah, cinta dan membela kepada nabimu, berbakti dan menyejukkan hati kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, siapapun mereka yang minum dan menggunakan air ini ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, lancarkan semua usahanya ya Allah. Ya Rabbana, luaskanlah akan rezekinya ya Allah, berikanlah ya Allah harta yang halal, yang barokah, yang manfaat, yang luas ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun mereka yang meminum dan menggunakan air ini ya Allah, lindungi dan selamatkanlah ya Rabb dari segala bala bencana, petaka dan musibah dunia dan akhirat. Lindungi dan selamatkanlah ya Allah dari gangguan makhluk-makhlukmu, dari kejahatan orang-orang yang hasud, yang dengki dan iri hati, dari gangguan jin, setan dan sihir. Bibarkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang punya hajat kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, sudah waktunya mereka punya pasangan, maka pertemukanlah ya Allah dengan jodoh-jodoh yang baik, yang soleh maupun yang soleha. Bibarkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mempunyai pasangan ya Allah, jadikanlah pasangannya setia ya Allah, penuh cinta kasih sayang ya Allah, sakinatan mawaddatan warahmah. Bibarkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pesan dan pesan dari panitia tadi. Kemudian dari saya pribadi ke sini ibu-ibu membawa kalender majelis, cuma jumlahnya itu tidak sebanyak ibu-ibu. Berarti yang dapat yang beruntung saja. Jumlahnya berapa Pak? 20. Ada 20 lembar kalender tahun 2002 itu untuk pembangunan majelis saya di Landasan Udin. Ibu kalau membelinya, bukan membeli, menghadiahinya 50.000, berarti ibu telah menyumbang untuk pembangunan. Selama majelis itu dipakai, ibu dapat pahalanya. Okay? Nanti diurusin dengan panitia di luar. Mudah-mudahan yang beli, saya doakan mudah-mudahan kaya raya, insyaallah. Yang punya utang lunas utang-utangnya, yang punya penyakit sembuh dari penyakitnya, kabul hajatnya bibarkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibagikan air ini ya, tolong dibagikan oleh panitia. Mana bro, Upin, bagikan airnya, tolong bacakan sholawat ya, sambil bersairan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Sini, jangan dipegang, taruh tangannya lain, nanti kena corona. Biar saya yang ngadukan.